iya, Aura silakan masuk. Terima Iya. kasih. Silakan duduk Aura. Tadi Haura kan ya? Iya bener Kak, Haura. Haura yang udah atur sesi konseling kemarin kan? Iya, sebelumnya udah sempat ngechat mau konseling. Oke. Sebelumnya Haura kesini kesusahan nggak nemuin lokasinya? Aman sih Kak, cuman agak macet dikit aja, tapi soalnya lokasi juga gampang ditemuin, kan nggak jauh dari masuk gang itu. Syukurlah ya kalau begitu. Haura tadi sebelumnya ada kegiatan apa? Aku tadi habis pulang dari kuliah, kan tadi ada kelas, selesainya aku langsung ke sini. Berarti Haura mahasiswa ya? Aku mahasiswa Kak, masih mahasiswa. Mahasiswa semester berapa? Aku semester 4. Wah, sudah lumayan ya Haura. Oke, jadi Haura kesini tujuannya untuk konseling, ya kan? Iya, aku mau konseling ke sini Kak. Kira-kira Haura udah pernah ikut konseling belum sebelumnya? Aku sebelumnya belum pernah Kak, aku dapat rekomendasi dari teman untuk datang ke konseling ke sini. Ya, bagus banget ya udah temennya sudah merekomendasikan Haura Iya. untuk datang ke sini dan Haura punya kesadaran diri untuk ikut sesi konseling, mungkin untuk mengatasi masalah yang sedang Haura hadapi. Oke. Tapi sebelum itu Haura tahu nggak konseling itu apa? Aku kurang tahu. Aku tahu konseling tuh kayak kita lebih ke bercerita seputar permasalahan kita ke konselornya, terus kayak konselornya tuh yang nanti akhirnya akan memberikan kita saran atau masukan. Aku cuma tahu sebatas itu sih Kak. Iya, Haura bener banget. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konselingnya. Ketika konselingnya mengalami masalah, di situ konselor memiliki peran untuk membantu konselingnya menghadapi masalah. Oke, sampai sini Haura sudah paham? Paham Kak? Oke, sebelum mulai konseling, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa kontrak ya. Oke, boleh. Oke, jadi sesi konseling kita ini berkisar sekitar 30 menit. Nanti jika Haura ada lagi yang mau disampaikan atau masalah Haura ini belum kelar, kita akan mengadakan jadwal sesi lanjutan. Bagaimana, Haura setuju? Setuju Kak. Oke, baik. Selain itu, saya izin mencatat ya Haura, untuk mungkin beberapa hal yang Haura sampaikan. Oleh karena itu, saya izin mencatat. Iya, nggak apa-apa Kak. Sebelum konseling dimulai, mungkin Haura mau minum dulu? Oh, nanti di tengah-tengah aja Kak. Iya, boleh. Oke, jadi untuk sesi konseling ini Haura nggak perlu takut jika cerita Haura nanti akan tersebar atau didengar oleh orang lain, karena apa yang Haura sampaikan di sini itu akan menjadi rahasia pada saat sesi konseling ini. Karena untuk konseling sendiri ada asas kerahasiaan, dan Haura juga jangan malu-malu jika ingin bercerita, karena konseling sendiri ada asas keterbukaannya. Oh, oke Kak. Oke, Haura sudah mengerti ya? Iya, mengerti Kak. Kalau begitu langsung saja ya. Apa yang ingin Haura sampaikan? Ya, jadi aku tuh mau kayak konsultasi gitu loh Kak, tentang cara agar aku tuh bisa mengorganisir waktu. Kayak kegiatanku selama ini kan lumayan padat ya Kak, jadi kayak aku tuh pengen berkonsultasi kayak gimana sih biar aku nih bisa biar bisa manajemen waktuku dengan lebih baik lagi gitu. Manajemen waktu ya Haura. Kalau begitu, sebelum itu maksud dari manajemen waktu ini, manajemen waktu yang seperti apa? Aku izin cerita sedikit juga ya Kak. Jadi aku kan mahasiswa nih. Aku masih semester 4. Semester 4 itu kan kegiatannya lagi padat-padatnya ya Kak ya. Dan aku tuh juga selain jadi mahasiswa, aku juga kebetulan ngajar. Nah, terus aku juga ada ikut organisasi di kampus. Jadi kalau kuliah kan udah pasti nih, jadwal kita kan tetap ya, kuliah kan hari itu, jam itu gitu. Terus kalau ngajar juga kebetulan aku ada jam tetapnya juga. Cuman kalau untuk organisasi, kan namanya organisasi kan opsional. Maksudnya enggak yang tiap hari kita harus ke organisasi itu kan Kak. Jadi ketika si organisasi ini ada acara, dia tuh kayak bertabrakan sama jam ngajar aku. Jadi kayak aku tuh susah memprioritaskan aku harus menghadiri yang mana dulu gitu. Dan aku tuh juga kadang
namanya kalau aku kan masih semester 4 ya kak, kan lagi sibuk-sibuknya banget nih, dan tugas tuh juga nggak pernah absen kan kak, selalu ada tiap minggu gitu. Dan sebenarnya kalau untuk deadline tuh nggak yang mepet, karena sebenarnya standar ideal 1 minggu tuh itu udah lama kan ya kak. Cuman karena datangnya bersamaan dan dia tuh kayak tugasnya nih banyak gitu loh kak. Jadi aku tuh agak keteteran di pengerjaannya. Ketika aku ada waktu luang, aku mau pakai buat ngerjain tugas, muridku datang, kayak jam ngajar aku tuh datang gitu. Udah waktunya ngajar. Jadi kayak otomatis tugasnya kegeser. Nah, sampai tiba-tiba tahu udah besoknya tuh harus dikumpul. Jadi kayak aku tuh pengen bisa mengorganisir waktu biar semuanya tuh lebih terstruktur gitu loh kak. Jadi aku juga nggak harus ngerjain tugas tuh nggak harus yang mepet deadline. Terus aku juga bisa tahu mana yang jadi prioritas aku gitu. Oke, jadi Haura itu bingung ya untuk menentukan prioritas yang mana sih yang harus Haura dahulukan? Iya. Apakah Haura harus mengutamakan tugas Haura, akademik Haura, atau mengajar, atau ikut kumpulan organisasi? Oh iya, Haura tadi sempat bahas soal Haura keteteran banget nih sama apa yang Haura kerjain. Kira-kira keteteran seperti apa sih yang Haura maksud? Kayak yang tadi aku ceritain ya kak. Jadi kayak aku tuh susah membagi waktu antara aku sebelum bukan membagi waktu, lebih ke kadang tuh ada acara dari organisasi yang dia tuh bertabrakan sama jam ngajar nih. Nah, jadi aku bingung gitu loh, karena kalau misalkan aku mau izin ngaji, kayak aku tuh udah lumayan sering izin pada saat itu. Cuman kalau aku nggak menghadiri acara organisasi itu, aku juga merasa bersalah karena ini tuh karena aku udah milih organisasi, berarti kan aku harus siap sama semua apa yang ada di organisasi itu kan kak. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku nggak bertanggung jawab kalau aku nggak hadir di acara tersebut yang emang lumayan wajib gitu loh kak untuk dihadiri gitu. Oke. Jadi Haura keteterannya karena hal seperti itu ya. Kalau begitu sebelumnya Haura memanajemen waktu Haura itu seperti apa? Kalau aku biasanya tuh kalau untuk manajemen waktu aku sebelumnya ini, aku kan ada jadwal, aku buat jadwal gitu kak, jam kuliahku, terus aku tambah jam ngajarku juga, sama kalau untuk acara organisasi kan dia datangnya kan nggak direncanakan ya, jadi dia kayak nanti bisa ditaruh di sela-sela kapan waktunya datang gitu. Nah kalau untuk kayak soal aku ngerjain tugas atau itu tuh aku ngerjain di jeda antara aku kan ngajar tuh sebenarnya nggak yang satu kali duduk selesai gitu loh kak. Jadi aku kayak ngajar tuh 3 sesi. Nah jadi aku kalau ngerjain tugas aku kayak di antara sela-sela ketiga sesi itu, jeda antara sesi yang satu ke berikutnya gitu. Cuman jedanya tuh emang nggak lama. Jadi waktu aku baru mau ngerjain tugas ternyata udah ada yang datang gitu muridnya. Jadi kayak aku tuh lumayan keteteran juga karena namanya kalau tugas kampus tuh kan wajib kita kerjakan, kayak namanya tugas kampus kan kak, kuliah gitu, emang itu kewajiban kita sebagai pelajar kan. Iya, jadi aku tuh ngerasa keteteran tuh kayak kenapa aku nih akhirnya tuh kayak keundur ngerjainnya gitu sampai akhirnya mepet ke deadline. Oke, berarti Haura tuh kadang keteteran juga soal tugas-tugasnya, kapan harus saya kerjain tugas saya, begitu ya Haura. Kalau begitu pernah nggak Haura ngerasa Haura tuh ngelewatin deadline, itu apa yang Haura rasakan? Nah aku tuh gini kak, jadi kalau misalkan ngelewatin deadline tuh sebenarnya nggak pernah, karena kalau untuk walaupun tugas dikumpul besok, aku ya mengumpul hari itu. Tapi kayak aku tuh ngerjain bisa sampai jam 3, sampai jam 4 subuh gitu loh kak. Jadi kayak dampaknya kan emang negatif banget ya. Di satu sisi kita kesehatan juga kan, kurang tidur, di kampus jadi ngantuk gitu. Terus di sisi lain kayak aku juga bersalah, kayak aku merasa bersalah, kayak aku tuh kayak selalu kebayang-bayang kenapa sih nggak kemarin-kemarin, kenapa nggak dari kemarin sebelum-sebelumnya ngerjainnya gitu, kenapa kayak kok malah makin mundur ngerjainnya sampai tiba-tiba udah deket waktu pengumpulan gitu. Jadi aku bersalah, ngerasa bersalah sama diri sendiri gitu sih kak.
Oke. Berarti Haura ini sebenarnya sadar ya sama apa Iya. yang sudah Haura lakukan, sadar akan tanggung jawab yang sebenarnya Haura punya gitu. Sebenarnya bagus sih Haura kamu punya memiliki kesadaran itu. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Haura mengenai organisasi sama mengajar. Itu menurut Haura mana yang lebih penting atau yang mana yang lebih Haura prioritaskan? Kalau untuk antara ngajar sama organisasi itu sebenarnya susah sih kak, karena dua-duanya tuh punya keuntungan masing-masing. Kalau kan aku kan kebetulan aku ngambil jurusan dia tuh pendidikan ya kak, jadi otomatis dia bakal jadi guru. Dan namanya guru tuh kan kita harus punya pengalaman nih, pengalaman mengajar yang baik dan benar tuh gimana sih biar kayak muridnya juga nyaman sama kita gitu kan kak. Jadi kalau di mengajar tuh aku dapat pengalaman, aku bisa kayak nyari pengalaman dan kira-kira gaya belajar apa yang cocok buat diaplikasiin ke murid gitu. Nah, jadi kalau dari organisasi sendiri, aku tuh dapet relasi gitu loh kak. Namanya kita kan ikut organisasi tuh nggak cuma dari satu jurusan yang kita ikutin kan, dia dari banyak jurusan gitu lah yang ikut, yang berkumpul di organisasi itu, dan juga ada dari kakak tingkat, ada tingkat. Jadi kalau di organisasi itu aku dapet relasi gitu kak. Pertemanannya tuh relasinya lebih luas gitu yang aku dapetin gitu. Oke, berarti Haura sudah menyadari akan keunggulan manfaat dari Haura itu mengikuti organisasi atau bahkan mengajar ya Haura. Itu sudah luar biasa banget sebenarnya. Haura sudah sadar akan Iya. hal tersebut.